Kita kawan bukan lawan. Hai, ketemu lagi sama gue di Putar Gelas. Ada gelas, ada botol hari ini. Dimana kita berusaha berbicara, mencari cerita dari seseorang yang semoga lo bisa nangkep cerita baiknya. Kalau lo nggak bisa ya rugi-ruginya lo. Kita mah senang-senang aja di sini ya, ya nggak sih? Bener. Nah, di sebelah kanan gue ada satu orang yang panjang. Kalau nggak diginiin, kita nggak bakal ketemuan. Ini orang ya gila. Kalau buat gue sih perjalanannya panjang banget ya. Dia daripada masa ciliknya dia, dari dia bernyanyi sampai gue larang nyanyi. Pada saat hari ini banyak orang di angkatannya dia sudah mungkin tidak aktif lagi. Dia masih bisa mempertahankan eksistensinya. Dan gue bahkan sekarang bisa ketemu dia di ranah yang berbeda. Dia mulai doing some social works. Dan bahkan dia ya itu tadi nggak gampang untuk mempertahankan stabilitasnya dari apa yang udah dilakukan. Anyway, nggak penting itu apa yang dilakukan hari ini. Yang penting adalah buat lo yang mau jadi dia, it doesn't go the instant. Ya. Kita ngobrol ya, apa ceritanya dia sampai bisa ke jalan dia hari ini. Lo kecil. Ya. Nggak, kalau kita kan biasanya nanya ke bintang-bintang tamu yang ada. Oh sebentar, udah ada Indra Bekti. Gue tuh kayak kalau udah ada dia tuh mengharapkan dia memperkenalkan dirinya sendiri gitu. Gue Indra Bekti gitu ya. Kita mau memberikan kesempatan. Nanti gue akan bakal cerita banyak. Lo gak usah tanya cuman gimana cerita lo. Gue akan cerita panjang sampai 20 menit. Oh, oke, baik. Iya sih biasanya gitu ya. Ditutup dengan dia menyanyi lagu When I Fall in Love. Dia gara-gara dia nyanyi itu di kawinan gue cerai. Gue cerai. Dia nyanyi itu di kawinan gue cerai. Anjir. Maaf ya. Jangan lagi besok. Itu ternyata. Singkat itu besok gue nikah lagi lu kagak gue undang. Pokoknya Makanya selesai gue. Bukan gue lagi MC-nya ya. Kagak ada, udah kelar hidup gue. Bo, gini, pada saat orang pengen jadi Indra Bekti hari ini gitu ya. Bayangan orang kan cuma yang, oh you live good, honor lo pasti sekian, lo ada di TV, radio stabil. Semudah, sesulit apa sih jalannya? Semudah itu kah? Casting ya 2-3 kali paling ditolak sekali, lainnya semulus itu. Cita-cita lo sekecil itu emang dulu pengen ngetop? Ya. Jadi emang pengen ngetop dari kecil? Pengen ngetop, pengen jadi artis. Wih, ya kebayang sih kalau dia emang jawabannya udah kebayang iya sih. Dulu waktu kecil gue tinggal bersama dengan keluarga yang sederhana gitu, tapi happy banget deh. Orang tua gue tinggal di rumah mertua indah gitu istilahnya. Lo berapa bersaudara? Aku waktu gue masih kecil sebelum ada adik gue lagi kita berdua sama Akbar, kakak gue itu yang drummernya Efek Rumah Kaca, itu kebanggaan gue satu-satunya sih gitu ya. Dengan segala keterbatasan tapi berasa hidup kita berwarna banget gitu ya. Kita punya Eyang Kakung, Eyang Putri, terus ada om-om kita juga tinggal bareng-bareng di situ kayak kita tuh kan cucu pertama kalau boleh dibilang gitu kita berdua ini dan sangat disayang gitu dan dimanja banget sama Eyang Kakung, Eyang Putri. Orang tua gue nyokap khususnya itu keras banget, galak banget. Disiplin dalam arti disiplin. Betul sekali itu. Kita kecil pagi-pagi kelas 1 SD kita udah disuruh nggak dianterin bokap nyokap enggak. Kita naik dari Radalem tuh ke Muhammadiyah itu naik bus 72. Itu masih Rp25 ya naik bus kita. Sendiri sama Akbar tuh kita berdua naik busnya. Jadi kalau sekarang mungkin gue nggak akan tega sama anak gue untuk sekolah seperti itu ya. Tapi kok orang tua dulu bisa setega itu ya gitu. Kita naik bus, kadang-kadang kita naik sepeda sama Akbar sampai kita pernah jatuh di di got juga karena kita berhenti di perapatan dari dalam itu. Sebelah tuh got, sebelah kiri aku boncengannya tuh pakai sepeda yang torpedo gitu ya, yang gue tuh di boncengannya tuh berdiri di belakang gitu. Oh oke. Akbar mau kakinya mau menyentuh ke tanah tapi malah ke gotnya. Jadi jatuh kita masuk ke dalam got itu mau ke sekolah gitu, tapi untung gotnya kering ya gitu ya. Itu. Nah, dulu kita masih kecil nonton dengan televisi kecil ya yang sharp yang kotak gitu yang dibuka pakai ada layar aja berbrebek gitu kan ya. Kalau rusak diginiin. Iya benar ya. Dan hitam putih. Okay. Secara tetangga-tetangga yang lain udah pada berwarna ya. Udah ada video, mereka punya video segala macam gitu dan kita belum ada. Dan tapi gue ngerasa itu TV satu kotak itu gue bisa nonton
acara yang apa Sri Mulat lah, Hmm. Safari, SAFARI, Safari itu kan album minggu, Iya benar. Unyil segala macam itu kita tonton di rumah jendela rumah Jendela rumah kita, kita. ya. Bukan angkatan gue, cuma gue tahu Bohong aja. banget lu. Bodoh amat. Aduh, apaan lu seangkatan kali emang gue. Terus udah gitu, ya itu ada acara namanya Gitar Remaja yang Oke. dibawain sama Mas Tantowi Yahya. Oke. Itu suka banget gue nonton itu karena nebak lagu doang padahal. Terus juga ada apa Kus Hendratmo dengan berpacu dalam melodinya Oke. itu kan. Ya itu aku nontonin itu sepertinya kok kayaknya aku pengen banget ya bisa berada di situ jadi presenter. Terus aku suka di kaca tuh suka ya udah jadi apa namanya mereka itu Pura-pura jadi mereka. berarti lo aim pertama lo udah presenter ya? Iya betul, Oke. itu yang gue lihat dan gue pengen ada di situ. Terus kemudian kalau di Safari itu kan ada penyanyi-penyanyi itu kan album minggu terus segala macam tuh pengen juga jadi penyanyi juga gitu ya. Jadi aku sering sama teman-teman aku bikin pura-puranya kita panggung Safari nih gitu kan. Teman-teman pada pakai baju ibunya kayak bapaknya kayak gitu kan. Terus aku jadi MC-nya dulu tuh Edisut MC-nya kan. Aku bilang, baiklah hadirin sekalian, kita sambut inilah Safari gitu-gitu lagu yang masih kecil kan muncul. Kan dulu waktu apa ada asap-asapan kan dulu ya, smoke gun ya dulu ya. Kita bakar sampah, kita bakar, terus itu kan ada asapnya ya. Nyanyilah teman gue pencet apa kaset gitu, lagu apa kayak gitu ya, lip sync mereka gitu nyanyi. Oh, tapi matanya berair kan. Karena asapnya. Asap sampah banget. Kalau bego sih. Segitunya kita bikin di rumah kosong sebelah gue. Iya, iya. Kita seolah-olah jadi bawain acara, ada penyanyinya, gitu-gitu, Bo. Mama sih kayak ngeliat gitu. Karena dulu itu waktu SD cukup aktif ya ikutan apa puisi gitu. Pas bacain puisi, pertama kali manggung itu dicoba nih sama si Mama. Coba nih kamu apa baca puisi untuk acara 17-an di daerah dalam itulah ya. Baca puisi bisa ditepokin orang banyak, itu pertama kali deg-degannya ya. Gue pakai baju Jawa gitu ceritanya. Mama bangga banget di situ. Terus begitu tetangga-tetangga pada nontonin gitu kan ya. Terus apa namanya? Kok gue seneng ya ditepokin gitu, terus di atas panggung kok rasanya seru banget. Akhirnya setiap tahun tuh pasti gue diundang tuh ntar bikin dance, kita bikin dance yuk, kita ngedance yuk, ngedance kita gitu ya. Terus waktu SMP itu ikut aktif banget di apa kayak ikutan teater, ikutan paduan suara, ikutan paskibra, sampai sempet akhirnya kena apa lever ya, karena saking begitu aktifnya gitu. Pas gue sakit aja gue sempet joget-joget, tetap joget gitu kan untuk koreonya kayak gini sampai sama si Mama, kamu saya masukin rumah sakit lagi ya lebih lama lagi ya gitu, kalau nggak diem nggak kata si Mama gitu. Ya nggak bisa diem gitu anaknya. Akhirnya ya pertama kali itu aku dilihat pertama kali casting nih SMP itu dilihat sama ada orang gitu kayak talent scout gitu kali ya. Kamu siapa namanya gitu. Dia masuk ke dalam sekolah gitu. Itu SMP ya? SMP kelas 2 gitu. Bekti gitu. Oke, apa namanya? Coba lihat giginya. Senyum gitu. Coba kamu casting close up ya katanya gitu. Oh ya, nanti di sini gitu. Dikasih tahu ininya. Di rumah gue belum ada telepon telepon rumah itu ya. Jadi apa namanya? Intinya pas untuk diwatawarin itu gue bilang sama bokap, nyokap dan keluarga, aku mau casting lo untuk iklan gitu. Karena waktu itu iklan lagi baru-barunya kan, RCTI itu baru ada iklan lagi. Happening. Wah, ada yang mau jadi artis, ada semua keluarga tahu gitu. Pokoknya kamu naik 72 ke sini, terus ke Blok M, dari Blok M naik ke Kuningan ya katanya gitu. Naik 66 atau apa gitu dulu. Cobalah sendiri ke sana. Itu sendiri. Pakai baju apa nggak ngerti gitu. Bajunya udah bajunya bokap lah, baju bokap gitu ya, yang rapihan gitulah. Datang ke sana, coba itu pertama kali banget untuk coba casting, nggak pernah tahu-taunya cara casting kayak gimana gitu. Disuruh apa lo? Datang nih kan ketemu. Terus oke, lihat ini ya kameranya, coba senyum. Belum bisa tahu gimana senyum kayak gimana gitu kan ya. Terus oke, kamu ceritanya
jadi pemain basket gitu. Oh oke, dikasih dong sepatunya, sepatu kegedean. Celana kegedean. Karena gue cungkring banget dulu waktu SMP kan. Celananya kegedean, baju basketnya juga kegedean gitu. Semuanya kegedean. Oke, pura-pura kamu main basket. Secara gue nggak pernah main basket gitu kan. Main basket ya di sekolah nggak Ya main gitu juga aja gitu, ya nggak suka gitu. juga gitu. Akhirnya cobalah ya main sok-sok nembak gitu, cut gitu. Terus senyum ceritanya. Dah, oke terima kasih, nanti kabarin ya gitu. Besokannya karena aku nggak punya telepon di rumah, jadi tuh ke telepon umum dong. Seberang rumah tuh ada telepon umum yang kotak biru Telepon itu. umum tuh bisa ditelepon balik ya? Nggak bisa, aku yang nelpon mereka. Oh, oke Aku oke. yang nelpon mereka, jadi aku yang nelpon, jadi aku yang proaktif ya. Iya. Teleponin Mbak, ini gimana aku yang kemarin casting gini-gini. Oh ya nanti dikabarin ya. Besokannya aku tanya lagi, Mbak gimana Mbak gini-gini. Oh nanti dikabarin. Nggak ada kabar. Tiba-tiba ada tuh close up si Tekurian yang jadi modelnya tuh itu dia gitu. Ya gitu, katanya ada. Ya. Ya. Sedih di situ, cukup sedih sih. Terus saya, ya kok gagal ya gitu pada saat itu. Tapi ya pengalaman ya gitu kan. Akhirnya SMP kelas 3 aku diajak sama temen untuk ikutan dubbing. Dulu dubbing Candy zaman dulu ada Sahabatku. na 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 itu. Nah, itu temen aku ngajakin terus coba dites, ternyata masuk tuh, lolos tuh. Jadi pengisi suaranya tuh namanya Archie, temennya si Candy lah gitu. Udah tuh dari situ kenal sama teman-teman entertainment, ada Elma Teana, ada ibunya Elma Teana di situ juga Tante Wati. Terus yang jadi pengisinya Candy-nya tuh namanya Shirley. Dia ngajakin coba ikutan lomba-lomba ini deh, lomba-lomba modeling katanya gitu. Gak pernah tahu-taunya gitu. Nah terus aku di situ kenal pertama kali sama Uje. Uje belum jadi ustadz waktu itu, jadi masih Jeffrey namanya. Kita belajar catwalk bareng lah. Dia ngajarin aku nih cara catwalk gini gitu. Akhirnya cobalah ke mall-mall yang kecil-kecil gitu. Alhamdulillah sekali main Jalan. lomba gitu ya, menang gitu. Dapat apa waktu itu? Dapat ya voucheran gitu. Bisa alhamdulillah buat belanjain buat mama, buat aku juga gitu, voucher belanja gitu, terus sama piala lah ya. Ikut lagi kapan, menang lagi, kapan menang, sampai akhirnya nggak boleh ikut lagi karena udah sering menang. Segitunya. Nah udah, akhirnya aku juga dari situ banyak kenal teman-teman lagi kan, di bidang iklan lah segala macem. Coba casting, akhirnya ya coba casting, terus banyak yang gagal. Iklan pertama yang lo dapat apa? Akhirnya gue masuk ke SMA, mungkin terus usaha di situ ya, kita casting sampai akhirnya dapat iklan pertama gue adalah sabun Kamai. Itu lo udah kelas? Kelas 1 SMA kelas 2 SMA deh. Itu setelah berapa kali lo casting iklan lain? Udah banyak. Udah sering banget bolak-balik sampai benar-benar berharap ya aku naik bajai, naik ojek, nanti casting di sini ya, nanti casting di sana, casting di sini, pokoknya dengan segala macam usaha. Tapi akhirnya dapat itu, dibayar cuman 100.000 karena cuma sebagai figuran. Oh figuran itu belum ini ya, belum main talent ya? Belum. Tugas lo ngapain tuh waktu itu? Itu hanya joget-joget, jadi ada modelnya, kita jadi cowok-cowok gitu. Itu Fadly Fadlan tuh sempet kenal di suatu acara lah pokoknya, casting. Aku yang ngajak mereka, lo mau nggak ikutan ini jadi model di sini gitu? Ayo boleh bukti, gue yang ngajakin si Fadly Fadlan itu. Lo joget-joget di belakang? Joget-joget di belakang sama dia gitu, gitu doang. Syutingnya berapa lama? Lama, seharian. Muncul jogetnya? Ya paling sedikit. Berapa detik? Dan itu tidak tayang. Oh baik. Tidak tayang. Lo berarti memang ada di keluarga yang keluarga lo itu kan umumnya kan pada tahun-tahun itu masih orang tua tidak mengharapkan anak menjadi musisi, anak menjadi di dunia entertainment. Karena kan pada saat itu kan memang tidak dianggap itu menjamin hidup ya. Betul. Sementara lo dan kakak lo kan ke musik dan ke entertainment, itu orang tua they're okay with it. They're okay with that.
Jadi mereka nggak yang Mengarahkan lo melarang. harus kuliah hukum, Enggak. kedokteran. Alhamdulillahnya tuh gitu. Mereka tuh bebas sih mau buat kita tuh mau jadi apa terserah. Tapi ya sebelum mama meninggal tuh, aku masuk ke SMIP ya, ke SMIP Jaya Wisata tuh di Menteng itu, mama pengen aku memang langsung kerja gitu. Karena ya buat bantu keluarga gitu mungkin ya. Itu Jadi, pada saat lo umur berapa? mau 17 ya, mau Oke, masuk itu SMA itu kan. nyokap sempat meminta itu. Iya, jadi padahal gue dapet di 70 sebenarnya. Oke. Tapi entah kenapa mama maunya di sana. Lumayan jauh loh dari Radio Dalam ke Menteng itu. Naik bus bisa 2 kali atau ada yang sepatas 12 kan sekali tuh langsung ke depan sekolah gue sih gitu. Dan di situ mama karena di situ tesnya pakai bahasa Inggris dan alhamdulillah gue seneng bahasa Inggris jadi pada saat tes itu akhirnya masuk lah gitu karena itu pariwisata ya butuh yang namanya kemampuan itu. Masuk gue di situ katanya nyokap yang kita makan di sebuah restoran di Menteng Plaza situ. Dek, mama bangga banget sama kamu katanya. Kamu bisa masuk ini susah banget karena aku pengen kamu tuh cepat kerja dari sini kan kejuruan ya itu jadi insya Allah cepat dari situ udah bisa kerja. Mungkin bisa jadi apa di hotel kayak apa di travel gitu. Iya mah gitu. Malah kita mau ngebuktiin buat kepada dia gitu ya bahwa gue sekolah ini insya Allah bisa bener lah atau apa gitu. SMIP ini kok yang dilala pas mama tuh pas mau masuk ke sekolah besokannya itu mau masuk, mama malah meninggal. Karena waktu itu papa mama meninggal karena kecelakaan bareng-bareng. Itu kita lagi liburan sekolah mau nungguin masuk sekolah kan gitu. Terus papa mau naik motor, pokoknya kecelakaan tunggal gitu. Mama geger otak, terus dioperasi. Papa juga geger otak juga, tapi dioperasi papa survive, mama nggak survive gitu. Jadi ya aku lagi butuh-butuhnya seorang sosok ibu lah ya gitu kan pada saat itu. Tapi sampai dimimpiin malam itu gitu ya pas mama meninggal itu, Dek pokoknya kamu jangan nakal-nakal ya. Terus sekarang mama mau pergi jauh gitu. Mama mau kemana? Mama mau kemana? Di depan rumah tuh dia jalan gitu. Gua nangis gitu minta mama mau kemana gitu. Nah di situ kayak, gue buktiin gitu. Jadi alhamdulillah tuh di sekolah nilainya sekali-sekalinya dapat ranking 3 gitu dalam hidup gue. Kebanggaan tuh ya. Kebanggaan banget tuh sekarang. Anak sekarang itu menurut gue lo hebat karena lo bisa ngelewatin itu. Anak sekarang ya, maaf ya, bahkan mereka melakukan berbagai hal yang tidak harusnya kayak ngedrugs ini itu cuman gara-gara orang tuanya cerai kasarnya. Lo mengalami itu bahkan kehilangan 2 tanpa direncana Satu sih mama. Iya maksudnya tapi lo mengalami kehilangan dalam momen itu ya gitu. Yang lo harus ngalamin itu ngejalanin hidup sendiri dulu, satu sakit, satu hilang. Betul. Lo you move on gitu. Seberat apa waktu itu? Wow, berat banget sih gitu. Umur itu ya, umur yang lagi rebel-rebelnya gitu kasarnya bener, gitu. Tapi di situ dengan segala arus teman-teman yang gaul ya waktu itu ya, ke fire, ke apa gitu. Ya gue juga ikut ke sana. Karena momen itu kan cuman gini, lo ketemu tergantung crowd di sekitar lo kan, lo bisa bener-bener jadi ngaco atau lo bisa justru benar gitu. Walaupun teman-teman banyak yang ngaco-ngaco juga gitu, tapi kita temenan gitu. Yeah. Cuman kita kayak karena gini, orang tua gue tuh emang Jawa Padang ya, mama itu Padang, papa Jawa. Dan alhamdulillah kita tuh ya pasti mama tuh kalau kita ngaji bareng. Terus si mama memang selalu kasih masukan-masukan gitu untuk takut ya sama Allah ya. Allah tuh lihat loh gini-gini. Itu terus terpatri dalam diri kita gitu ya. Jadi sampai suatu ketika aku sama Akbar tuh gak pernah kepikiran mencoba untuk taste any kind of drugs or something like that gitu. Nyoba pun gak pernah gitu ya. Karena udah kayak no it's not right gitu. Jadi gue no gitu. Karena pernah nih waktu gue SMA, gue bareng-bareng sama temen gue nih ada cewek gitu. Mau ke sekolah kita naik taksi, kita bareng-bareng, dia mampir dulu yuk Dek gitu. Mampir, di situ ada anak-anak kos gitu atau apa gitu pokoknya. Dia ngegelek dulu.
Ngegele pun udah kata yang lama banget gue nggak denger. Ngegele. Zaman itu linting-linting. Terus ada kayak mungkin mama-mama gitu deh ya, kayak induk semangnya gitu ya. Ada yang nawarin gitu lah. Mau nggak? Lo mau nggak ini? Jangan nih anak jangan, kata si ibunya gitu. Kayaknya bersih dah nih anak ini, kata gitu. Gue bengong aja ke polisi polos gitu kan ya. 17 tahun gitu. Apaan ini ya gitu. Ya udah, tapi gue enggak, makasih aku gitu-gitu ya. Itu gue musuhin tuh teman gue tuh si cewek itu. Tapi bener lo bilang ya, berarti lingkungan kayak apapun ya tergantung kitanya juga ya. Betul. Bukan gara-gara terpengaruh dengan lingkungan gitu, enggak. Ya kita punya prinsip dong dalam hidup kita, punya tameng di situ. Kalau memang enggak. If it's to be, it's up to me, right? Kalau itu terjadi itu kan gara-gara gue, bukan orang-orang lain yang mempengaruhi. Kalau lo nggak terpengaruh ya nggak akan terpengaruh. Ya gue setuju emang lo bilang, karena gue paling bete orang nyalain keadaan. Ya teman-teman gue sih, soalnya gue dikelilingin sama orang yang gini. Enggak juga, kalau lo kuat ya. Iya, dugem-dugeman di sana juga gue nggak minum. Iya. Nggak minum yang sampai mabok. Iya, gue peminum, tapi gue sampai hari ini nyentuh drugs pun nggak pernah. Walaupun dunia gue dikelilingin. Ya kalau emang gue memilih untuk enggak ya enggak aja sebenarnya. Iya benar. Oke, ya nyokap almarhum sempat meminta lo kerja. Sempat lo lakuin nggak? Ya, jadi akhirnya gue sambil kerja juga pas lagi di SMA itu, SMIP itu, gue masih dubbing kan. Masih dubbing itu alhamdulillah masih ada pendapatan, jadi bantu banget orang tua gue di rumah. Karena bokap waktu itu kan belum bisa kerja banget kan. Tapi bokap akhirnya nikah lagi, dan itu juga cukup berat juga buat gue, kenapa bokap kok bisa nikah lagi gitu. Pada saat itu lo nggak bisa memproses itu ya? Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin banyak anak-anak yang merasa bahwa gue nggak bisa terima segala macam, ya udah gue akhirnya terus kita kacau balau gitu ya. Gue enggak sih gitu, gue ya udah pasrah sama Allah, udah kasih bokap juga perlu diurusin kan nantinya juga eventually gitu kan ya. Nggak mungkin yang cowok-cowok anak-anak ini ngurusin. Lo juga nggak bakal di situ terus gitu ya. Dari situ di sekolah cukup aktif bikin acara-acara kayak misalnya nge-MC lah apalah gitu, sampai akhirnya gue dapat beasiswa di London School of Public Relations itu. Terus disitulah ketemu sama sahabat gue Nace lah yang cukup bantu juga itu, Nadia Laras ya. Aku sempet pokoknya kalau udah casting apa segala macam dia provide, nih Dek, ini sepatu, ini baju, ini apa segala macam, sampai akhirnya dapet lah ada iklan dan segala macam gitu ya, karena penampilannya udah better ya, dibantu sama dia gitu. Iya benar. Terus akhirnya apa kalau kata Ruben ya gimana, sebelumnya gue facial 11.000 lah ya juga, itu gimana pun ngaruh ya. Ngaruh. Oke, iklan pertama gede lo apa lewat gitu ya? Walaupun masih figuran-figuran sih gitu, ada McD sempet gitu, terus dan itu udah casting ke berapa ratus tuh? Udah ratusan. You name it lah pokoknya ya. Sampai akhirnya gue ikutan mencoba untuk lomba-lomba yang lebih tingkat nasional, ikut Abang None. Alhamdulillah di Abang None gue dapet sebelum Abang None itu dulu Cipta Bintang Sinetron lah. Tahun 95 itu Dev Hendrik, tahun 96 juara satunya gue nasional. Juara nasional, berharap untuk jadi pemain sinetron dong. Ternyata enggak. Ternyata dicuekin. Itu Star Vision waktu itu. Star Vision tuh, Pak, gimana sih Pak? Kok nggak jadi pemain sinetron sih Pak? Akhirnya nggak jadi pemain sinetron, tapi ya udah dari situ gue coba lagi tahun 97 Abang None. Dapat dari Jakarta Timur dikirim ke DKI. Ke DKI ternyata kalah. Nggak menang tuh, di situ gue bete banget karena nggak biasanya gue kalau ikutan lomba tuh kalah ini gitu ya. Karena wilayah aja gue menang, di DKI kok kalah gitu. Siapa yang waktu itu menang? Dari Jakarta Selatan lah, Bang Rizky namanya lah, juara satu. Padahal lo anak Jakarta Selatan ya? Kenapa lo ikut Jakarta Timur? Iya, karena Selatan kayak gue rasa cakep-cakep dah gitu rasanya. Oh gitu, makanya lo ikut Jakarta Timur gitu. Oke, baik. Jadi peruntungan di Timur gitu ceritanya.
Alhamdulillah dapat apa kita 3 besar tuh namanya kalau di Abang None tuh di wilayah 3 besar juara 1 2 3 tuh dikirim ke DKI gitu, provinsi. Provinsi ya nggak menang akhirnya. Tapi nggak putus asa, dari situ malah banyak kenalan-kenalan lagi, ikut-ikutan casting-casting, jadi apa figuran untuk sinetron gitu, dibayar cuma 50.000, tetap itu kerjaan itu. Sampai akhirnya sama Nace, akhirnya kita sempat aku kerja tahun 98 gitu ya, 97 98 sebagai guest relation officer di New York Cafe. Pernah ke New York Cafe? Di situ karena itu punya ibunya Nace kan. Iya, tahu. Aku diajak di situ, seneng banget tuh. Jadi aku juga keterima jadi dubber lagi di Indosiar. Jadi dubber di sana. Jadi pagi tuh jadi dubber, malamnya aku ke New York Cafe untuk ya menyambung hidup itu ya. Jadi di New York Cafe itu jadi guest relation officer di depan pintu. Selamat Nungguin orang, selamat malam, malam. silakan masuk, gitu-gitu. Ini lu udah umur berapa? Itu mungkin 20 tahun, 19 tahun mungkin. Oke, lo umur pertama mulai casting umur berapa? 15 kali ya. Oke, berarti lo udah 5 tahunan casting mulu tuh ya. Terus 5 tahun, 6 tahun kemudian masih Betul. jaga pintu tuh ya. Betul. Oke, lanjut. Sampai situ jaga pintu, ngantuk-ngantuk. Nah, situ di tahun 99 akhirnya gue coba masukin ke Aneka nih, majalah Aneka. Iya, gue inget. Aneka? Yes. Lo Aneka, gue waktu itu cover girl mode. Oh, udah ya? Iya. Iya, bener. Nah, akhirnya gue coba masukin ke sana, terus gue lagi tunggu kabar. Tiba-tiba, gue tuh sempat ikut Sanggar Ananda juga yang Lenong Bocah itu. Iya. Sempat ikut di situ, terus akhirnya gue ikut dari situ ada orang yang ngajakin aku ikut sanggar yang kita jadi kayak di mall-mall gitu, jadi pangeran gitu, kabaret gitulah ya. Terus nah yang buat acara itu namanya Mbak Del, dulu tuh dia manajernya Mbak Inul. Oke. Sempat namanya Mbak Oh, gue Del. tahu. Gue Ya? kenal. Ya. Nah, itu dia bilang, "Bekti, ini aku ada casting di RCTI untuk Tralala Trilly." What? Tralala Trilly? Iya, kan dulu kan Ferry MA kan di Tralala Trilly itu. Casting mau nggak? Mau Mbak gitu. Udah datang ya ke sana gitu. Besokannya dikasih tahu kalau casting sama Agnes langsung kan gitu. Agnes kan udah nyanyi kan, udah artis dia gitu. Datang ke sana, tapi malamnya aku tahajud dulu tuh, hujan-hujan lagi nemenin yang Putri lagi sakit gitu ya. Minta sama Allah, ya Allah, semoga aku bisa menjadi artis ya Allah. Gitu, minta sama Allah gitu. Doanya gitu banget ya, semoga aku bisa jadi artis gitu. Semoga aku bisa memperbaiki ekonomi keluargaku ya Allah, aku minta gitu. Besokannya casting lah, ketemu sama si Agnes. Agnes baik dia tuh ngajak ngobrol, terus pakai bahasa Inggris gitu kan. Cas. Untung aku bisa ngimbangin dia tuh ya. Cas. Seneng lumayan tuh. Lumayan ya, boleh ya. Tuh, dari situ. Akhirnya udah selesai casting sama dia. Hari itu juga diterima. Ada namanya Ibu Ice Komar, mungkin tahu ya. Almarhumah. Waktu itu dia ya pimpinan produksi di situ gitu. Oke, ini namanya jangan Bekti ya, katanya gitu. Indra aja. Bekti Deso bahkan katanya. Makanya akhirnya nama aku jadi Indra Bekti karena Oh, itu kreatan dari situ ya? Iya. Oh. Jadi Kak Indra kan dari Tralala Trilly itu. Terus that's my first debut as a presenter di RCTI Tralala Trilly itu bareng Agnes di situ. Dan alhamdulillah juga hari itu juga aku dapat kabar aku masuk final Aneka. Jadi di Aneka itu besok, padahal pas waktu itu bilang minggu depan kita mulai syuting pertama ya, episode pertama buat kamu nih gitu. Bu maaf saya ada ini tengil banget nih anak, baru diterima nih tengil banget, baru dikasih gitu, dikasih jadwal nggak bisa. Bener. Tapi dia support gitu ternyata. Oke, kan ini siapa tahu ya bisa ngebantu, dia bilang gitu. Ya alhamdulillahnya dapat juara favorit ya waktu itu. Terus udah itu berbarengan majalah Aneka sama Tralala Trilly gitu. Aneka?
Yes! Gitu. Oh iya, gue inget banget. Nah di tahun 2000 coba ke radio, Iya. MTV Radio lah. Iya. Ketemu Mutia Kasim, Indra Safera di situ. Luar biasa sih pengalaman jadi penyiar radio gitu ya. Deg-degan juga banget gitu kan. Akhirnya dapat juga di radio siaran pagi gitu. Dan itu yang paling nyangkut sampai sekarang ya? Yes gitu. Siaran sampai sekarang sih kayaknya udah kayak passion ya. Penyiar radio. What's your itu. most passion kalau dari semua itu? Ya. Nyanyi gue lempar gelas nih. Ya nyanyi nggak begitu amat Apa sih. nama Tapi ini ya, lo? FBI. Ya bener-bener. Kesel banget gue dibikin itu. FBI. Gimana lagunya? Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Itu. Jadi nah, tahun 2000 tahun 99 itu kan ketemu sama teman-teman Aneka itu kan, si Arya, Wenda, Roy Jordi. Akhirnya kita buat boy band itu. Alhamdulillah kok nyangkut di musika gitu. Sama Bu Acin, dibuatin lah nih boy bandnya. Pertama kali kerjaannya dapat dari Mas Guru tuh, Sertono Bung Karno. Lagunya si Zamrud Khatulistiwa itu. Dibikinin video klipnya, Rizal Mantovani yang buat gitu kan. Gokil deh pokoknya itu bener-bener apa ya, all my dreams come true. Di situ tahun 99 apa ya, titik balik seorang Indra Bekti gitu. Oke, titik balik seorang Bekti dari tahun 99. Apakah ya pasti habis setelah itu semua lebih mudah ya. Gue nggak bilang mulus tapi lebih mudah. Karena pasti orang udah lebih mudah loh untuk masukin sebuah CV atau casting. Nggak jaminan lo diterima pasti tiap kali. Tapi apakah sampai hari ini lo masih menerima, orang kan di luar sana akan nganggep, wah pasti mulus banget dong semuanya. Masih menerima rejection nggak sampai hari ini? Of course, masih banget. Gue waktu itu sempat mau casting ikutan untuk presenter Indonesian Idol. Gak keterima. Ya juga, bukan berarti jaminan lo pasti kesininya mulus gitu. Casting di Fremantle, casting lagi apa, casting apa. Hari ini pun lo masih harus menjalani casting? Yes. Masih. Gue merasa bahwa it's a fair ya, maksudnya adil lah. Untuk orang biar lihat kemampuannya masing-masing. Kalau ternyata karakternya nggak masuk, nggak apa gitu ya. Untuk film pun juga casting di siapa tuh, Hanung, filmnya Hanung. Gak dapet. Emang Hanung, mana sih Mas Hanung nih? Gue gak keterima sih. Thank you Mas Hanung. Thank you Mas Hanung. Oke, hari ini anak-anak yang pengen berkarir gitu. Emang zamannya mungkin lebih mudah ya dengan ada segala teknologi gitu. Tapi patah di 2-3 kali casting. Tell them something gitu. Ya, semua butuh proses, lu nikmatin prosesnya gitu. Dan itu memang butuh mental yang kuat banget. Bukan berarti kemudian itu gagal segala-galanya, gua nggak mau lagi. Kayaknya itu bukan bukan gue dan segala macam. Kalau memang bener-bener serius, lo mencintai apa yang lo lakukan gitu ya, ya ini punya iron will namanya gitu. Punya keinginan yang kuat. Jadi bener-bener keinginannya udah kayak iron ya, udah kayak besi gitu ya. Ya karena gue selalu bilang loh, gila dunia entertainment itu adalah dunia yang gila mental lo tuh paling baja. Emang lo nggak tahu tuh tiap malam atau gue nyanyi pas lagi harus menghibur lo atau misalnya dia jadi MC, lo nggak tahu 2 menit sebelum naik kita baru nangis karena sesuatu, kita baru I don't know marah atau baru terima kabar. Emang lo mau tahu kita tetap harus nyanyi sejam, kita tetap harus ketawa, harus bikin lo ketawa. Itu kan hal yang kalian nggak pernah mau tahu ya. Betul. Karena itu mental paling banget itu. Dunia entertainment begitu loh, it's not that easy, ya nggak sih? Iya betul banget. Apalagi pada saat mungkin kita udah nikah ya, dengan segala macam keribetan dan segala macamnya, kita mungkin habis berantem sama istri kita atau apa sama anak-anak gitu kan. Dan kita mesti tetap harus, hai apa kabarnya, seneng banget. Padahal dalam diri pikir tuh, bangke, bajingan, tegak. Oh iya, ayo menyanyi bersama, let's go. Oke. Gitu kan dari belakang. Terus misalnya, oke, kamu break, aku harus telepon lagi kan misalnya. Ya, gimana sih kamu tuh gini. Iya tenang aja deh, gini. Stop. Hai, waduh luar biasa tadi ya penampilannya gini. Tengah-tengah kombrek itu kita, kalian nggak tahu itu. Apa yang ngasih seorang Bekti mental itu? Diri kita sih. Diri kita sendiri yang harus motivasi. In your case, apa yang paling ngasih lo that mental, iron will? That iron will.
pengalaman hidup sih. This is my dream. Udah kita dapetin dengan susah payah. Tapi kok kalau kita putus asa gitu aja, kayaknya proses selama ini yang gue dapetin ya percuma dong berarti gitu. Tapi lo pernah mau nyampe di titik itu di Oh yes. hampir 10 tahun yang casting, temen lo mulai yang dapet, temen lo mulai yang dapet, pernah nggak? Pernah banget, itu pasti. Tapi ya gitu, Iron Will-nya tuh apa ya, gue pegang banget sih. Gue pernah ikutan kayak semacam apa ya, motivational class lah kayak gitu ya. Dan itu sih kena banget ya. Kalau lo nggak gini, lo nggak melakukan ini, lo lihat ini cita-cita lo nih, keinginan lo ini gitu ya. Pasti banyak banget yang untuk menuju ke cita-cita lo, banyak yang narik ya kan. Untuk kesana tuh ya entah mungkin males ya, terus kemudian putus asa segala macem gitu ya. Rasanya tuh gimana sih gitu. Tapi kalau lo nggak terus dengan memiliki sebuah sikap yang mungkin ngebantu lo, yang bantu lo tuh diri lo sendiri. Makanya kenapa if it's to be is up to me itu ya. Ya lo sendiri yang nolong diri sendiri. Makanya musuh terbesar itu adalah diri lo sendiri. Kalau orang lain mau bantu gimana kalau bukan diri kita gitu. Mau bantu uang kita, tapi nggak disupport sama diri kita sendiri, nggak akan jalan juga gitu. Jadi ya udah, lo mau ya dapetin, get it, action. Iya. Sejuta orang bisa di kuping lo, kalau lo sendiri gak gerak ya buat apaan gitu. Bener. Kayak terakhir, paling kesel ya dari antara sejuta casting lo itu, paling kesel lo pernah job lo akhirnya siapa yang dapet? Dan iklan apa? Itu, tuh Korean itu. Gotek yang dia, ntar biarin aja lo. Lo ambil tuh iklannya dia tuh. Bener. Kita ketemu di Putar Gelas berikutnya.